Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siapkah kalian belajar hari ini? Tentunya kalian sudah siap ya, karena pada hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran 5 untuk kelas 6. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, siswa mampu menyebutkan kehidupan ekonomi dari dua negara terkait kondisi geografisnya dengan benar. Yang kedua, siswa mampu menemukan cara membuat patung dengan tepat. Yang ketiga, siswa mampu membuat patung dengan lebih terampil. Kondisi geografis yang sama membuat negara ASEAN memiliki persamaan dalam kegiatan ekonomi terkait hasil buminya. Ayo kita pelajari lebih lanjut. Kamu sudah belajar tentang negara-negara ASEAN terkait kegiatan ekonominya. Ayo kita baca informasi berikut dengan seksama. Kegiatan ekonomi negara-negara ASEAN. Indonesia mengekspor hasil bumi seperti timah, tembaga, besi, minyak, gas, dan nikel. Selain itu, Indonesia menghasilkan pupuk, tapioka, karet, kopi, kelapa sawit, dan tembakau. Ikan tuna, udang, dan teh juga diekspor ke negara lain. Brunei Darussalam terkenal sebagai pengekspor minyak mentah, gas alam, dan produk minyak. Sekarang kita ke Malaysia. Penduduk Malaysia bermata pencaharian dalam bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Pertambangannya menghasilkan biji timah terbesar di dunia. Singapura mengekspor mesin dan alat transportasi, alat elektronik, dan barang-barang konsumsi. Bahan kimia dan produk olahan minyak dihasilkan juga di Singapura. Singapura termasuk negara Asia Tenggara yang berpendapatan paling tinggi. Kita ke Thailand. Mata pencaharian penduduk Thailand adalah pertanian, kehutanan, pertambangan, dan industri. Penghasil beras terbesar di Asia dan 3 sedunia. Dijuluki sebagai gajah putih, negara 1000 pagoda, dan lumbung padi ASEAN. Filipina. Mata pencaharian penduduk Filipina adalah pertanian, pertambangan, dan industri. Komoditas ekspor Filipina terdiri atas gula, kopra, kayu, nanas, dan biji tembaga. Vietnam. Perekonomian sebagian besar penduduk Vietnam adalah pertanian. Padi merupakan hasil utama pertanian di Vietnam. Industri di Vietnam meliputi tekstil, semen, pupuk, kaca, dan ban. Pertambangan di Vietnam menghasilkan emas, biji besi, timah, gamping, fosfat, tungsten atau wolfram, dan seng. Hasil hutannya adalah bambu, kina, kayu, dan kayu manis. Terdapat 2 sungai penting, yaitu Sungai Mekong dan Sungai Songka. Kita ke negara berikutnya, yaitu Kamboja.
Sebagian besar penghidupan penduduk Kamboja adalah di sektor pertanian. Kita ke Laos. Rakyat Laos hidup di sektor pertanian yang menghasilkan beras, jagung, tembakau, jeruk, dan kopi. Kita ke negara terakhir yaitu Myanmar. Komoditas perdagangan Myanmar meliputi kayu, terutama kayu jati, beras, pupuk, dan berbagai barang kerajinan. Di pembelajaran 1, kamu sudah memilih 2 negara ASEAN dan membandingkannya dalam hal kegiatan ekonomi. Setelah kamu membaca informasi di atas, lengkapilah diagram Venn-mu. Kamu bisa menambah informasimu melalui buku di perpustakaan, bertanya kepada guru, atau sumber informasi lainnya. Foto di samping adalah patung di Indramayu. Buah mangga merupakan identitas kota tersebut. Begitu pula dengan patung rusa. Banyak seniman menggunakan benda atau makhluk hidup di sekitar sebagai inspirasi mereka. Patung apa yang kamu buat? Pada pembelajaran 2, kamu sudah menentukan model patungmu. Lanjutkan kreasimu sampai selesai. Saat mengerjakan patungmu, kamu harus sabar dan bekerja dengan tekun. Sebelum kalian melanjutkan kreasi membuat patung, ayo kita pelajari patung-patung apa saja yang terkenal di Indonesia. Kita mulai dari ibu kota negara kita, yaitu Jakarta. Di Jakarta ada sebuah monumen yang tentunya kalian sudah tidak asing lagi dengan monumen tersebut. Ada yang tahu ini namanya apa? Iya, ini adalah Monas. Monas merupakan kependekan dari Monumen Nasional. Orang-orang lebih mengenal Monumen Nasional sebagai Monas. Monumen ini merupakan ikon kota Jakarta. Karenanya banyak warga non-Jakarta yang berkunjung ke Jakarta merasa kurang lengkap jika belum menginjakkan kakinya di Monas. Sebagai ikon dari ibu kota Indonesia, Monas seringkali dijadikan tempat menggelar berbagai acara besar. Monumen yang kedua, ini masih di Jakarta juga. Ini namanya adalah Monumen Selamat Datang. Monumen Selamat Datang adalah sebuah monumen yang terletak di tengah bundaran Hotel Indonesia yang terletak di Jakarta. Monumen ini berupa patung sepasang manusia yang sedang menggenggam bunga dan melambaikan tangan. Patung tersebut menghadap ke utara, yang berarti mereka menyambut orang-orang yang datang dari arah Monumen Nasional. Kita ke Indramayu. Seperti yang sudah kita pelajari tadi, di Indramayu terdapat patung dengan bentuk buah mangga dan juga patung dengan bentuk rusa. Daya tarik wisata Indramayu ini terdapat di pusat kota. Salah satunya adalah alun-alun kota Indramayu yang seringkali ramai saat sore hari. Selain itu, kamu juga bisa menemukan 2 buah ciri khas kota Indramayu, yaitu Tugu Kijang atau Bundaran Kijang dan Tugu Mangga. Kita berpindah ke Surabaya. Ini adalah ibu kota provinsi kita, yaitu Jawa Timur. Di Surabaya terdapat patung berbentuk hewan. Kira-kira hewan apa ya itu? Iya, itu adalah hewan suro
atau ikan suro, dan boyo. Boyo itu adalah buaya. Patung di depan kebun binatang Surabaya ini merupakan ikon dari kota Surabaya yang sangat terkenal. Terdiri dari dua hewan, yaitu ikan hiu atau sura dan buaya atau boyo. Patung ini menjadi tujuan lokasi berfoto para pengunjung yang datang ke kota pahlawan tersebut. Selain patung suro dan boyo, ada juga tugu. Tugu ini sangat terkenal, namanya Tugu Pahlawan. Tugu Pahlawan yang dibangun untuk memperingati pertempuran tanggal 10 November 1945 di Surabaya, hari yang juga ditetapkan sebagai Hari Pahlawan. Tugu Pahlawan berbentuk paku terbalik dengan tinggi 41,15 meter. Pada tubuh Tugu Pahlawan terdapat 10 lengkungan dan terbagi atas 11 ruas. Angka-angka tersebut merupakan simbol dari tanggal berlangsungnya pertempuran 10 November. Kita beralih ke Kota Batu. Di Kota Batu ada ikon yang bentuknya buah apel. Kota Batu Malang sering disebut kota apel karena menghasilkan buah apel hijau yang khas yang dikenal juga dengan apel Malang. Buahnya tidak terlalu besar, warnanya dominan hijau, sedangkan rasanya agak asam tetapi justru jadi segar ketika memakannya. Sesuai julukan kotanya, di tengah kota di Taman Alun-Alun Batu, Anda akan menemukan bangunan unik berbentuk apel besar maupun semacam patung di tengah air mancur berbentuk buah apel dalam ukuran lebih kecil. Sekarang kita ke Banyuwangi. Patung yang ada pada gambar ini dinamakan patung gandrung. Patung gandrung ini belum lama didirikan, tepatnya pada tahun 2012. Setelah mengalami beberapa penyesuaian, patung sebagai maskot Kabupaten Banyuwangi ini bertubuh perempuan yang menari tari gandrung. Beberapa misteri kisah nyata ini dibuktikan dengan foto saksi mata. Bahkan lewat indera penglihatan langsung menurut saksi, patung ini menari pada hari dan waktu tertentu. Kita beralih ke Pontianak. Di Pontianak terdapat yang namanya Tugu Khatulistiwa. Kota Pontianak merupakan salah satu kota yang dilalui oleh garis Khatulistiwa. Karena kondisi itulah, maka dibangun sebuah menara yang dinamakan Tugu Khatulistiwa. Tugu ini dibangun oleh tim ekspedisi geografi yang dipimpin oleh seorang ahli geografi berkebangsaan Belanda. Sejak dibangun, tugu ini sudah mengalami beberapa kali tahap penyempurnaan. Ini di Pontianak. Kita ke Kota Manado. Di Kota Manado terdapat monumen Yesus Memberkati atau lebih dikenal sebagai Yesus Memberkati. Patung ini merupakan patung Yesus Kristus yang terletak di Manado, Indonesia. Patung ini berdiri setinggi 50 meter dan terdiri dari penopang 20 meter dan patung itu sendiri yang memiliki ketinggian 30 meter. Patung ini terbuat dari 25 ton serat logam dan 35 ton baja dan terletak di puncak perumahan Citraland Manado. Patung ini telah menjadi ikon baru Kota Manado dan pada tahun 2010 patung tertinggi kedua di Asia dan patung Yesus tertinggi keempat di dunia. Kita ke patung berikutnya, yaitu yang ada di Bali, namanya patung Garuda Wisnu Kencana.
yang berlokasi di Bukit Unggasan, Jimbaran, Bali. Patung ini berdiri menjulang di dalam kompleks Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana dan merupakan karya pematung terkenal Bali, yaitu I Nyoman Nuarta. Monumen ini dikembangkan sebagai taman budaya dan menjadi ikon bagi pariwisata Bali dan Indonesia. Patung tersebut berwujud Dewa Wisnu yang dalam agama Hindu adalah dewa pemelihara, mengendarai burung Garuda. Tokoh Garuda dapat dilihat di kisah Garuda dan kerajaannya yang berkisah mengenai rasa bakti dan pengorbanan burung Garuda untuk menyelamatkan ibunya dari perbudakan yang akhirnya dilindungi oleh Dewa Wisnu. Demikian video pembelajaran kali ini. Terima kasih, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.